27 hearts beat. Ma, もし今日雑念がないなんて言ったやつがいたとしたら、そいつが一番むっつりスケベだということだな。私エロくないよ。 Latar berpindah ketika malam Natal, di mana meski mereka bukan umat Kristiani, tapi pesta Natal tetap diadakan untuk sekedar meramaikan suasana, serta tak luput pesta Natal, pastinya juga dirayakan dengan makan daging, yang walau keuangan mereka sedang terpuruk, tapi entah bagaimana Akagami berhasil membeli daging untuk mereka beramai-ramai. Kemudian setelah acara makan selesai, sekarang akan diadakan sesi tukar kado. Apakah yang akan didapatkan oleh Akagami? みんな紐は持ったね。それじゃあせーの。 Oke, kita mulai dari Kurage yang memperoleh sarung tangan hadiah dari kakaknya Tsukuyo. Kemudian Yuzuki mendapat formulir pernikahan dari Kurage, berharap Akagami yang mendapatkannya. Sementara untuk Tsukuyo, ia mendapat boneka tradisional dari Yuzuki. Namun yang berbeda adalah boneka tersebut justru dapat bergetar. Dilanjutkan dengan Akagami Mia serta Kagura yang memperoleh hadiah mereka sendiri. Tapi kabar baiknya, Kagura ternyata sudah menyiapkan sebuah surprise, yakni tiket liburan ke pemandian air panas untuk semua penghuni kuil. 皆さんにはお世話になりっぱなしですもの。お気になさらず。皆さん、締めのケーキもありますからね。クリスマス最高。 Singkat cerita, sesampainya di tempat resort, mereka pun ramai-ramai pun langsung menuju ke kolam pemandian. Tapi untuk Akagami, ia diberi sebuah sambutan spesial dengan telah disediakan kolam khusus serta segelas welcome drink yang dikira adalah anggur. Namun sebenarnya minuman tersebut adalah segelas obat kuat yang memang sengaja disediakan untuk Akagami entah oleh siapa. Nah, untuk para gadis sendiri sudah menjadi kodrat ketika sedang ngumpul untuk membicarakan seorang. Contohnya membicarakan Kagura yang sejak dari awal cerita selalu membawa kamera untuk merekam segala aktivitas Mia. Serta sosok Kagura yang kelihatan misterius, namun sebagai seorang sahabat terdekat, Mia yakin betul semisteriusnya Kagura ia pasti tak akan mengkhianati dirinya, dan obrolan tersebut rupanya ikut didengar oleh Akagami yang ternyata malah masuk ke kolam wanita. Tapi prioritas pemuda itu sekarang adalah segera melarikan diri tanpa ketahuan. Belum lagi efek dari obat kuat membuat rudalnya tiba-tiba masuk ke mode siap meluncur. なんとかバレずに脱出を。 Akan tetapi, meski keberadaan Akagami sudah disadari oleh Kagura, gadis itu tidak serta-merta memberitahu yang lain kalau Akagami sedang bersembunyi di pojokan. Malahan mencoba meminta pendapat dari para gadis apabila Akagami ketahuan sedang mengintip mereka. Namun secara tak terduga, jawaban dari para gadis yang sudah sangat mengenal Akagami merasa kalau pemuda itu tak akan sampai mengintip. Dan jika dilakukan pun pasti punya alasan kuat di balik itu semua. Sehingga ketika Akagami yang merasa tersentuh dengan jawaban dari para gadis pun dengan gagah berani berjalan keluar untuk membuktikan kalau dirinya juga ikut berada di sana. それはとても素敵なことですわ。皆さん、 Setelah event pemandian selesai, para gadis yang sebenarnya masih diberi kesempatan untuk menginap di resort. Kebanyakan lebih milih pulang guna mengurus segala kebutuhan. Termasuk Akagami yang ingin berberes di kuil, tapi pemuda itu langsung dihadang oleh Kagura karena mengetahui rudalnya masih siap meluncur. Sehingga pada akhirnya Akagami pun ikut menginap semalam. Nah, bukannya memberi ruang bagi Akagami untuk sendiri, lagi-lagi Kagura datang menggodanya, di mana ia melakukan berbagai upaya yang tak bisa Mimin tampilkan untuk membuat pemuda tersebut jadi khilaf. Tapi iman Akagami yang telah bertekad untuk menjadi seorang biksu tetap menolak. Sehingga pada akhirnya terkuaklah alasan Kagura melakukan ini semua adalah untuk membuat Mia menjadi erotic queen yang ternyata Kagura adalah orang suruhan ibu Mia. Dijelaskan sejak Mia menyadari perlakuan tak wajar yang dianggap tradisi oleh keluarganya. Mia pun memutuskan untuk hidup dengan jalan hidupnya sendiri. Sekaligus itu alasan ia berguru di kuil Mikazuki. Dan alih-alih mengira Mia akan lepas kendali dengan kedatangan seorang pria di kuil. Gadis itu justru jatuh hati pada Akagami yang merupakan pantangan terbesar bagi keluarga Kristoff untuk hanya dimiliki oleh seseorang.
Oleh sebab itu, Kagura pun memberikan penawaran yang mana dirinya akan melunasi seluruh hutang Akagami, serta merenovasi seisi kuil apabila Akagami bersedia pergi meninggalkan kuil Mikazuki. よーく考えてくださいね。 Beberapa waktu setelahnya terlihat Akagami dan yang lainnya tengah berdoa di kuil menyambut tahun baru, serta tentunya mengharapkan kemakmuran untuk kedepannya nanti. Tapi kata-kata dari Kagura yang menawarkan akan mengatasi masalah krisis keuangan masih tetap terngiat dalam benak pemuda tersebut. Dan di tengah memikirkan pilihan apa yang harus dipilih, muncul Yuzuki sambil memperhatikan para gadis yang tampak gembira meskipun sadar mereka sedang mengalami krisis uang sekalipun. Alhasil, ketika teringat kembali dengan janji Akagami yang akan terus mendukung Yuzuki, pemuda itu pun berenjak pergi dari sana sengaja menemui Kagura untuk menolak secara halus tawaran menggiurkan yang pastinya akan langsung mengatasi masalah keuangan di kuil Mikazuki, di mana daripada menggunakan cara instan yang hanya bersifat sementara, Akagami lebih memilih mencari solusi bersama dengan para penghuni kuil yang lain. 俺にできることはきっとある。だから俺だけ逃げることはしたくないんです。これ以上は無理か。なるほど。一度この件は取り下げます。 Sedikit info tentang Kagura sendiri, berhubung sejak dari kecil ia sudah bersama dengan Mia kemana gadis itu pergi. Ketika misi Kagura berlanjut ke Jepang, Ibu Mia pun memberikan Kagura sebuah kamera dengan tujuan untuk mendokumentasikan segala aktivitas menggairahkan yang akan dilakukan oleh putrinya selama tinggal di Jepang. Namun karena Mia sangat serius ingin berubah, Kagura pun kesulitan mencari bahan sehingga ia sengaja memanipulasi berbagai foto serta video guna mengelabuhi ibunya Mia. Yang dengan begitu mereka akan tetap diizinkan tinggal di Jepang. Akan tetapi, sejak kedatangan Akagami ke kuil, Kagura yang awalnya berpikir untuk tak perlu lagi memanipulasi foto, justru mendapati sebuah kenyataan kalau bahwasanya sang sahabat ternyata telah jatuh hati kepada Akagami. Sedangkan Akagami sendiri lebih memilih Yuzuki, sehingga karena sadar Mia nantinya akan mengalami kesedihan yang teramat mendalam, Kagura pun berinisiatif mengusir Akagami keluar dari kuil. 神楽さん、あなたなんかがミヤさんを語らないで責任取れないくせに。神楽さんが怒りをあらわに。 Sontak saat mengetahui Kagura sebenarnya sangat peduli kepada sang sahabat, pandangan Akagami terhadap Kagura pun langsung berubah, yang mana daripada lebih memilih patuh pada perintah majikan, Kagura ternyata lebih mengutamakan keinginan Mia itu sendiri. Namun entah mungkin merasa malu karena Akagami telah mengetahui sifat aslinya, Kagura pun langsung menendang pemuda itu di tempat. だからこそ神楽さんは。まったく何を勘違いしてるんだか。 Setelah masalah Akagami dengan Kagura selesai, kita kembali ke persoalan utama dari kuil Mikazuki yang tak kunjung tuntas, yakni persoalan uang. Di mana agar dapat membantu mengatasi masalah krisis moneter, Akagami pun berniat mencari pekerjaan sampingan. Hitung-hitung agar dapat sedikit membantu, tapi masalahnya ia memerlukan kontak yang bisa dihubungi. Sedangkan HP-nya sudah sejak lama rusak, maka dari itu ia pun bermaksud pinjam HP Yuzuki. はい。お待たせ。 Tapi tiba-tiba tanpa diduga oleh Akagami, Yuzuki ternyata sedang menggunakan seragam pelayan, sehingga membuat pemuda itu mulai membayangkan sesuatu yang melenceng dari tujuan utamanya. Namun sesaat ketika Akagami mengungkapkan kalau dia hanya ingin sekedar pinjam HP Yuzuki agar bisa melamar pekerjaan, gadis itu seketika mengambil kembali ponsel yang sudah ia pinjam dengan alasan Akagami tak perlu mengkhawatirkan masalah keuangan kuil.
Sebab dirinya lah yang akan mencari solusi dari permasalahan tersebut, Yuzuki juga berniat mencari pekerjaan sampingan dan bukan hanya satu melainkan beberapa pekerjaan sekaligus. Sehingga Akagami yang tahu betul kalau Yuzuki pasti tak akan sanggup menghandle banyak pekerjaan. Belum lagi masalah sekolah dan latihannya sebagai biksu menyarankan gadis itu untuk membiarkan dirinya saja yang akan bekerja. Namun gadis itu tetap menolak sehingga Yuzuki pun menantang Akagami untuk memijatnya. Dengan apabila dirinya tertidur ketika sedang dipijat, maka Yuzuki akan mengurungkan niatnya yang ingin mencari pekerjaan sampingan. どうぞ。マジか。いやいや無理だこれ。見るだけであれなのに直に触るとか。どうしたの赤髪くん。いえ。 Oke, kita beralih ke sisi Akagami. Sembari mijati tubuh gadis itu muncul dua kepribadian. Yang jika umumnya ada salah satu mengajarkan untuk tidak berbuat jahat, kedua kepribadian kali ini justru menghasut Akagami untuk berbuat aneh-aneh. Tapi hasutan tersebut masih kalah dengan tekad Akagami yang berkeinginan untuk berubah. Terlihat ketika pemuda itu lebih milih fokus memijat dengan mengabaikan segala bisikan setan di telinganya. Meski Yuzuki berhasil bertahan saat proses pemijatan sedang berlangsung, tapi hal tersebut tak berlangsung lama, yang mana mungkin karena sudah saking capeknya gadis itu kadang tidur, kadang bangun dalam posisi tengah berdiri, tapi Yuki tetap tak mau jika Akagami mencari pekerjaan sampingan dan meminta pemuda itu untuk tak perlu ikut campur masalah keuangan. そうですか。赤髪くん。では無関係な俺は勝手にやらせていただきます。付き合ってもらっていいですか。明日二人で出かけましょう。付き合。 Keesokan harinya terlihat Sukuyo sudah berdandan semaksimal mungkin, membayangkan dari awalnya pacaran akan berlanjut sampai ke pelaminan. Tapi harapan tersebut harus kandas saat melihat penampilan Akagami yang masih berpakaian seperti biasa. Karena ternyata pemuda itu bermaksud mengajak Sukuyo menemaninya membeli ponsel, mumpung sedang ada promo khusus bagi orang yang datang sambil membawa pasangan. Atau gampangnya Sukuyo diminta berperan sebagai pacar sementara. Dan akhirnya tak ada masalah saat proses transaksi. Namun Sukuyo yang merasa malu karena karyawan toko mengira kalau mereka adalah pasangan yang tinggal satu atap. Pada akhirnya Akagami pun berhasil membeli sebuah ponsel baru dengan Sukuyo menjadi orang pertama yang ada dalam kontak Akagami. それでは今後も何卒よろしくお願いいたします。 Keesokan harinya sambil menunggu adanya panggilan pekerjaan, Akagami pun berniat memperbaiki hubungannya dengan Yuzuki. Dan secara mengejutkan Yuzuki yang lebih dulu menyapa Akagami. Tapi ada sesuatu yang janggal, yakni gadis itu tiba-tiba menjadi ceroboh karena ternyata kemarin saat setelah Kagami serta Sukuyo sampai ke kuil. Tak sengaja Yuzuki merasa cemburu ketika melihat kedekatan di antara mereka dan mungkin bingung dengan apa yang sedang dirasakannya. Sekarang Yuzuki pun mencoba bersikap seperti tak terjadi apa-apa, meski terlihat jelas ada yang aneh dengan gadis tersebut. ゆずきさん、少々お話が。ちょいマッチ。ゆずき、そいつは蔵へ運んでくれるか？あ、はい。赤髪はちょっと来い。話がある。Lantas sembari Yuzuki melakukan tugasnya, Kiki bersama Akagami bicara empat mata. Kepala biksu tersebut bertanya apa yang terjadi di antara dirinya dengan Yuzuki. Lalu diceritakanlah semua yang terjadi kemarin. Sebagai orang dewasa yang baik, Kiki pun minta Kagami untuk tidak hanya melihat kulit terluar Yuzuki yang tampak kuat serta bisa diandalkan, melainkan juga melihat sisi lembut dari gadis tersebut. Namun sebelum obrolan berlanjut lebih jauh, datang Kurage menyampaikan kalau ada salah satu jemaat yang pamit ingin pindah ke tempat lain. Sehingga otomatis Kiki berniat memanfaatkan hal tersebut agar dapat meminta biaya gonogini guna dapat sedikit meringankan beban keuangan kuil Mikazuki. Tapi begitu sampai di sana, Yuzuki sudah lebih dulu di sana. Yuzuki yang merasa sedikit kecewa karena ketika zaman ibunya menjabat sebagai kepala biksu, tak ada kejadian seperti ini pernah terjadi. お母さんみたいにはできないや。みんなに認めてもらえるようにって頑張ってきたつもりだったけど。ゆずき、
今日限りで修行をやめろ。 Tak ada angin, tak ada hujan, Kiki tiba-tiba tak mau lagi meneruskan pelatihannya pada Yuzuki, sehingga akibat hal itu pula Yuzuki yang biasanya bangun pagi-pagi untuk berlatih kini tak ada aktivitas yang bisa ia lakukan. Bahkan untuk sekedar bersih-bersih pun semua sudah dikerjakan oleh Akagami, dan gadis itu semakin terpuruk ketika tak ada satupun yang mau menerimanya bekerja. Kecuali tempat hiburan malam yang untungnya tidak sampai dilakukan oleh gadis tersebut. Sementara itu, di lain tempat terlihat Akagami yang tengah memohon pada Kiki agar mau kembali melatih Yuzuki sampai menjadi seorang biksu. Namun Kiki tetap tak mengindahkan permohonan muridnya tersebut. すみません、取り込み中で。それどころじゃないってば。ゆず姉がいなくなっちゃったんだよ。 Dan tiba-tiba Sukuyo menghubungi kalau sekarang Yuzuki mendadak menghilang entah kemana, sehingga Kagami pun refleks pergi mencari pujaan hatinya. Tak peduli, meski hujan lebat sedang melanda dan tanpa adanya petunjuk terkait kemana Yuzuki pergi. Akagami pun mendatangi satu persatu tempat mulai dari rumah teman, rumah jemaat, serta sekolah. Namun sayang usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Tapi masih ada satu tempat lagi yang belum dicek, yakni tempat Akagami meratapi nasibnya dulu. Dan ternyata benar gadis itu sedang meringkuk di kolong jambatan dengan tatapan kosong persis, atau bahkan lebih parah dari yang pernah Akagami alami sebelumnya. Tapi berkat kedatangan Akagami yang langsung memeluk Yuzuki, kehampaan hati Yuzuki yang pernah ditinggal pergi oleh ibunya dapat sedikit terobati. あったかいね、赤髪くん。 Setelah Yuzuki berhasil dibawa pulang, Akagami yang sejak semalaman merawat Yuzuki akibat demam. Dengan lemah lembut menasihati gadis itu untuk tidak apa-apa bergantung pada orang lain, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Karena buktinya kalimat itu diterapkan oleh ayah Akagami dengan membuat haremnya. Apalagi kalimat serupa pernah diucapkan oleh Yuzuki sendiri saat menyuruh Akagami kembali. Sehingga sebagai ungkapan terima kasih dari Akagami karena Yuzuki telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pria itu ingin membalas kebaikan Yuzuki dengan sedikit meringankan beban Yuzuki. だからゆずきさん、どうか俺をあなたの縁の中に入れてください。だって私三日月寺が大好きだから。思い出した。 Selanjutnya Shin menampilkan situasi yang kembali seperti biasa. Contohnya, Akagami mendapat keberuntungan dengan bisa merasakan keempukan dari para gadis di sana. Dimulai dengan Mia, kemudian nyungsep di rok Kagura, sampai mendarat di airbag milik Kiki. Sementara untuk Yuzuki, Kiki kembali menerima gadis itu berlatih sebagai biksu setelah menyadari kesalahannya kemarin. Jika kalian menyukai cerita film ini, jangan lupa berikan like dan silahkan tonton cerita menarik lainnya juga di channel Nerohibi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan sampai jumpa.